dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Oh, selamanya takkan ku goyah, karena tangan-Mu memegangku, Tuhan. Kau menuntun setiap langkahku, takkan ragu, ku takkan terjatuh. Bersama-Mu ku berdiri teguh, batu karangku, keselamatanku. Engkau memegang tanganku dengan tangan kanan-Mu. Kau tuntun langkahku, oh hindariku dari setiap langkah yang salah. Kau buatku berdiri, Kau buatku berlari. Oh, bersama-Mu ku takkan goyah, ku takkan goyah, ku takkan goyah. Tuhanku yang ajaib, penuh dengan mujizat, penuh dengan keajaiban.
kuasamu tak terbatas, lampaui pikiranku. Yesus, oh Yesus, Yesus. Sang pembuat keajaiban, Sang pembuat keajaiban. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, kita boleh bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Bersama, pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus dan daripada Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nomor 22 ayat 1 sampai 4. Kami puji dengan riang. Kamu
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan bernyanyi kembali dari nomor 29 ayat 1 sampai 3 ciptaan Bapakku. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam responsoria. Responsoria kita terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Kita akan memulainya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia takkan goyang untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya teguh
ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Bersama orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita masih tetap berdiri bersama orang percaya yang ada di muka bumi ini. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita, dan kita juga akan berseru kepada Tuhan lewat doa-doa kita pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dari nomor 30 ayat 1 sampai 2. Hai angkatlah suaramu. Kita berdoa. Tuhan ya Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur
bersuka cita atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kami hari ini. Kami masih Engkau beri kesempatan untuk berbakti. Kami masih Engkau berikan kemampuan untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami hari ini ya Bapa. Terkhusus buat kondisi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemik virus corona yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, kami mau berdoa pemerintahan bangsa ini. Dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, penyebaran COVID-19 ini kiranya dapat diselesaikan. Ya Bapa, berkati pemerintahan bangsa kami, khususnya di tengah-tengah rencana untuk memulai kehidupan yang baru, normal yang baru bagi kami. Biarlah semuanya diatur dengan baik, sehingga tidak kembali mengancam penyebaran virus ini ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap kebijakan yang telah diambil pemerintah, biarlah semua elemen bangsa bersatu hati mengerjakannya, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhusus ya Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati. Kami juga mau serahkan camat, lurah, kepala desa, RT, RW, kepala dusun. Berkati semuanya ya Bapak, supaya dapat mengatur setiap kepenuhan yang direncanakan untuk membangun kembali bangsa ini di kehidupan yang baru nanti. Ya Tuhan, kami rindu topangan tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan Tuhan dan penghiburan Tuhan bagi Indonesia. Ya Tuhan, selamatkan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihankanlah kami. Kehancuran perekonomian global yang membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha mereka. Kami mau berdoa, Tuhan saja yang menolong, Tuhan saja yang menjamah, memberikan penghiburan kekuatan ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Bapa, khususnya buat mereka yang terkena dampak virus corona ini, baik mereka yang terkena virus dan sakit, dirawat di rumah sakit ataupun mandiri di rumah. Kami berdoa, sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan Tuhan nyata dan tidak ada kematian, itu yang kami rindukan. Pulihkan keadaan mereka ya Bapa, sehingga tidak ada lagi orang yang terjangkit virus ini. Terkhusus juga kami mau berdoa buat para dokter, perawat, staf rumah sakit, buat cleaning service. Berkati mereka dalam menghadapi, dalam merawat pasien. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang mampukan mereka menghadapi itu semua dengan APD, dengan setiap prosedur-prosedur yang mereka jalankan. Mereka tidak terjangkit virus ini. Berikan imun tubuh yang kuat kepada mereka. Terkhusus juga kami masyarakat awam Tuhan, yang menghadapi efek pandemik ini. Berikan kami terus kesehatan secara rohani, fisik dan mental. Tuhan, kasihankanlah kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat setiap jemaat-Mu ketika menghadapi kondisi ini. Mampukan mereka menghadapinya di dalam pengharapan kepada Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Bapa. Mungkin mereka mengalami dampak dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka mungkin dirumahkan atau tidak bekerja lagi, atau usaha mereka telah habis. Kami berdoa Tuhan yang kuatkan dan pulihkan. Ya Bapa, biarlah hanya Engkau yang menolong kami. Buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, yang rentan terkena virus ini, kami terus berdoa buat Bapak P. Hutahayan, Bapak B. Pakpahan, Mbah Rejo Mulyo, Ibu Marlina Setorus, Ibu Mursidi, Opung Lajarus Tambun, Ibu John Naibaho, Ibu ST Pakpahan, dan semua jemaat-Mu. Jamah mereka ya Tuhan, lindungi mereka, sembuhkan mereka, dan jangan biarkan mereka terjangkit virus ini. Ya Tuhan, kami juga mau serahkan kehidupan jemaat-Mu. Biarlah di tengah-tengah pandemik ini dan masa peralihan ke new normal nantinya, kami telah siap dan kami hanya berserah kepada Tuhan. Berkati kehidupan keluarga lepas keluarga, berkati kehidupan pribadi, kerinduan-kerinduan di tengah jemaat-Mu, kerinduan keturunan, teman hidup, pekerjaan, usaha, keharmonisan keluarga. Biarlah Engkau yang menyatakan diri bagi jemaat-Mu dan mereka hidup di dalam pengasihan Tuhan. Berkati juga gereja-Mu dalam setiap tugas pelayanannya. Biarlah di tengah-tengah pandemik ini ya Tuhan, di tengah-tengah persiapan new normal ini ya Bapa, gereja-Mu dapat mempersiapkan diri, dapat menghiburkan, menguatkan jemaat, mempersiapkan jemaat untuk memasuki tatanan hidup baru ini.
Berkati pelayanan yang masih kami gumulkan hingga saat ini. Misi penginjilan kami di Kalimantan Selatan. Berkati hamba-Mu Guru David dan istri dalam pelayanan di sana. Berkati juga masih dalam program perizinan tempat beribadah di Sanggar Hurib ini. Dan proses pengurusan balik nama. Biarlah semuanya di dalam kasih-Mu Tuhan dikerjakan. Dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami melihat setiap program kami mendatangkan makna-makna baru. Makna kehadiran dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah kiranya ketika situasi ini terjadi, Injil Tuhan terus diberitakan, pelayanan Kristen tetap dilakukan secara tatap muka lewat media sosial, streaming dan media lainnya, sehingga di tengah pandemik ini pun Tuhan berkenan menggenapi kaun pilihan-Mu, menyelamatkan dan memenangkan kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan akan mendengar setiap seruan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman yang berasal daripada Tuhan saja yang Kau nyatakan kepada kami. Ya Bapa, kuasai hati bibir lidah hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Hanya Engkau saja yang berkata-kata kepada kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami ketika firman Tuhan diberitakan. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita dapat kembali bersekutu walaupun masih di dalam rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan dinyatakan. Firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita belum selesai dengan urusan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Di beberapa tempat masih begitu ketat. Di tempat kita juga mungkin masih dalam keadaan yang ketat. Dan juga belum ditunjukkan penurunan kurva penyebaran virus corona. Kalau yang rajin biasanya menonton hasil dari gugus tugas COVID-19 di Indonesia ini, rajin nonton TV, belum lihat, belum turun kurvanya. Tapi sekarang kita sudah harus bersiap di sebuah keadaan yang disebut dengan new normal atau tatanan hidup normal yang baru. Setelah beberapa waktu kita hidup di dalam situasi abnormal, aneh, luar biasa, ganjil, dan juga keadaan yang abnormal di atas normal. Sekarang kita akan masuk ke era normal yang baru Bapak Ibu. PSBB belum selesai, kurva belum turun, tapi kita mau masuk ke new normal.
Awalnya kita masih berjuang melawan virus corona ini. Virus ini dijadikan musuh semua bangsa di dunia. Tapi Bapak Ibu, sekarang kita diajak berdamai dengannya. Hidup berdampingan dengan virus ini. Seperti kalau ada orang asing datang ke rumah kita nggak suka keberadaan orang asing itu. Lalu kita coba mengusir dia dengan segala cara. Tapi orang asing itu lebih kuat dari kita, Bapak Ibu. Kita nggak mampu mengusirnya. Karena kita nggak mampu mengusirnya, daripada lebih parah, akhirnya kita mengatur ulang rumah kita. Kebiasaan di rumah kita ulang. Kita atur ulang kebiasaan kita agar kita bisa menerima orang asing itu dan hidup berdampingan dengannya. Kan aneh, suatu yang asing yang memaksa kita berubah dari kebiasaan kita. Itu new normal. Mengubah kebiasaan kita yang sudah lama, yang dari lahir kita seperti ini, kita disuruh mengubah. Dulu kalau rajin ke gereja namanya orang saleh, Bapak Ibu. Sekarang kalau orang ke gereja dianggap salah. Dulu iman harus kuat, sekarang imun yang harus kuat. Dulu orang kalau bersin kita bilang, oh puji Tuhan, God bless you gitu ya. Sekarang kalau orang bersin itu dianggap sakit, malapetaka. Dulu kita bersatu kita teguh. Sekarang bersatu kita runtuh karena takut menyebar virus. Dulu ada tamu, kita selalu bilang, kalau orang Metodis bilang tamu itu adalah berkat. Sekarang kalau ada orang mau datang ke rumah kita anggap bahwa penyakit, carrier nanti dia. Dulu yang di tas kita yang kita bawa itu parfum, tapi sekarang yang di tas kita yang kita bawa hand sanitizer, Bapak Ibu. Dulu senyum yang kita bagikan, sekarang masker yang kita bagikan menutup senyum itu. Dulu kata negatif gak bagus, tapi sekarang kata positif ya gak bagus. Apalagi kalau positif virus corona. Dulu pulang membesuk, melihat, berkunjung ke tempat orang tua, itu membawa kebahagiaan. Sekarang kalau kita pulang ke rumah orang tua kita yang sudah tua renta, itu disangka membawa penderitaan. Dulu kita, Bapak Ibu, kalau cuci tangan untuk makan. Sekarang di mana-mana kita harus cuci tangan, tapi nggak dikasih makan, kan itu. Berubah. Kondisi new normal menuntut perubahan pola hidup kita. Tatanan hidup yang sudah ada sejak kita lahir, kita harus ubah. Dan itu membuat kita khawatir. Seakan kita berada dalam situasi, Bapak Ibu, sekarang orang berpikir kita dalam keadaan situasi yang kuat tubuhnya akan selamat, yang gak kuat ya selamat tinggal dunia. Kita khawatir apakah kita kuat, apa imun kita kuat. Kita akan berhadapan dengan semua orang-orang penduduk masyarakat yang ada di Indonesia di sekitar kita. Kita nggak tahu siapa yang kuat, siapa yang terjangkit, siapa yang lemah, siapa yang membawa virus. Kita nggak tahu. Tapi siapa yang kuat dia yang akan selamat. Yang lemah ya selamat tinggal. Sekarang kondisinya seperti itu. Apakah kita nggak khawatir dengan keadaan seperti itu? New normal, perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas kita biasa, tapi ditambah dengan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19 ini. Kita melakukan normal, Bapak Ibu silakan ke pasar, silakan ke mall, silakan melakukan kegiatan-kegiatan, silakan. Tetapi harus ada tambahannya, menerapkan protokol kesehatan. Prinsip utamanya adalah menyesuaikan dengan pola hidup baru. Dan secara sosial Bapak Ibu, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal, atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas, bekerja, dan tentunya mengurangi kontak fisik dengan orang lain, mengurangi kontak fisik. Secara sosial pasti akan berpengaruh sekali. Bisa bayangkan Bapak Ibu, gimana arisan kita? Ya kita kan di gereja ini rajin arisan Bapak Ibu. Bisa nggak bayangkan gimana kita arisan dengan social distancing? Gimana kita melakukannya? Kontak fisik tidak boleh dengan bebas dengan orang lain, menghindari kerumunan, bekerja, bersekolah, kita nggak tahu sekolah mungkin nanti 2021 baru dimulai. New normal. Ada protokol kesehatan, menjaga jarak sosial, mengurangi kontak fisik dengan orang lain, tapi silakan jalani hidupmu dengan normal. Perubahan, transformasi
Ini adalah untuk menata kehidupan, perilaku baru yang kemungkinan akan dilaksanakan sampai vaksin untuk COVID-19 ini ditemukan. Dan para ahli bilang kemungkinan di tahun 2021 kalau ditemukan. Artinya kehidupan kita secara new normal itu hingga tahun depan, bahkan mungkin bisa lebih. Oleh karena itu sebelum kita memulai, sebelum kita menjalani, sebelum diumumkan silakan menjalani kehidupan baru, menjalani tatanan hidup normal baru ini, mari kita menyelesaikan sakit khawatir kita ini akan apa yang kita hadapi nanti. Mari kita menyembuhkan kekhawatiran kita terlebih dahulu. Mari kita sembuh terlebih dahulu, karena kita nggak tahu bagaimana pengaturan new normal nanti. Itu semakin membuat kita khawatir. Dan sebelum ke sana, mari sembuhkan khawatirmu. Dan sehubungan dengan penyembuhan perasaan khawatir, Yesus menyatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, aku berkata kepadamu, jangan khawatir. Amin Bapak Ibu. Jangan khawatir. Saudara dikasih oleh Tuhan, pernyataan Yesus ini secara harafiah memang bukan suatu cara penyembuhan yang lazim. Secara harafiah itu nggak bisa menyembuhkan. Bayangkan kalau kita dikatakan dokter, oh Bapak mengalami sakit serius, Bapak itu kanker, tapi Bapak jangan khawatir. Sembuh nggak kita? Nggak menyembuhkan. Kita mungkin bilang, kalau dokter bilang penyakitku dapat disembuhkan, aku mungkin bisa berhenti khawatir. Tapi dokter bilang penyakit berat, penyakit kanker, jangan khawatir, itu nggak menyembuhkan. Saudara, kita tahu kita mengalami kekhawatiran. Gejalanya sudah ada, tanda-tandanya sudah nyata. Semakin kesini semakin kita khawatir keadaannya. Sudah 3 bulan, kenapa ini nggak selesai-selesai? Kurvanya semakin tinggi. Tidak menunjukkan keadaan semakin membaik, khawatir. Nasihat Yesus hari ini, jangan khawatir. Ketika Yesus berkata jangan khawatir, menasehati orang-orang yang bersama dengan dia, ini terangkai dalam sebuah konteks pengajaran khusus yang akan menolong, membebaskan kita dari kekhawatiran yang melumpuhkan itu. Ada pengajaran khusus di dalamnya. Pengajaran dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 yang kita baca tadi. Ini dianggap sebagai satu penawar dari racun kekhawatiran itu. Sebagai penawarnya. Inilah yang menjadi resep penawar racun kekhawatiran yang Yesus berikan. Yang pertama, supaya kita terlepas dari racun kekhawatiran seperti yang Yesus sampaikan, yang pertama, mari memandang hidup secara keseluruhan, Bapak Ibu. Mari pandang hidup ini secara keseluruhan. Ketika engkau merasa khawatir, pasti perasaan khawatir itu mendominasi seluruh pemikiran kita sedemikian rupa. Mengambil alih gitu ya, mengkudeta pikiran kita karena kita khawatir. Hingga kemudian kita akan melihat segala sesuatu dari sudut pandang kekhawatiran. Kita melihat new normal dari sudut pandang kekhawatiran. Kita melihat PSBB, kita melihat semua masalah ini dari sudut pandang kekhawatiran. Tampaknya bagi kita segala hal dalam hidup ini bergantung kepada pengendalian kita akan khawatir itu. Semuanya bagaimana kita mengendalikan kekhawatiran itu. Dan memang bagi kita seluruh aspek kehidupan ini tampak terkait dengan kekhawatiran. Ketika kita khawatir tentang apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai, maka tidak lama kemudian seluruh hidup serta kebahagiaan kita, seluruh hidup dan kebahagiaanmu akan bergantung pada hal-hal tersebut. Makan, minum, pakaian, maka engkau bahagia ketika makan, minum, pakai. Kebutuhan dasar yang seharusnya melayani kita itu menjadi tuan atas kita. Ketika makan, minum, pakaian memang menjadi kebutuhan hidup kita, baik di dunia maupun di tengah masyarakat, tetapi janganlah itu menjadi tuan atas hidup kita. Memang itu menjadi kebutuhan primer, tapi itu tidak menjadi tuan atas kita. Itu tidak menjadi kunci dari kebahagiaan kita. Sebagai orang percaya, kita telah belajar untuk memahami bahwa tidak perlu makan di tempat makan yang paling terkenal,
tempat makan yang mewah, ataupun makan masakan yang paling enak, paling mewah, supaya kita bahagia, supaya kita sejahtera, supaya kita tenang. Kita juga tidak usah merasa perlu memakai pakaian model terbaru untuk dapat diterima di tengah lingkungan masyarakat. Tidak perlu. Terlebih mungkin di dunia normal kita mungkin berpikir, dulunya kita sering makan ke mall, kita makan di mall, kita makan di warung makan ini, kita mulai berpikir, oh sudah lama aku nggak makan di sini, sudah lama aku nggak minum di sini, sudah lama. Akhirnya semakin lama itu membuat kita khawatir, menjadi tuan atas kita. Gak bisa lagi ke mall beli baju baru yang branded, gak bisa lagi ke Ciwok membeli baju, gak bisa lagi kemana-mana, gak bisa ini, gak bisa itu. Akhirnya menjadi tuan atas kita, menguasai seluruh aspek hidup kita, makan, minum, pakaian, dan kita semakin khawatir. Saudara, yang sering menjadi masalah adalah ketika kebutuhan dasar yang seharusnya melayani kita itu menjadi tuan atas kita. Jelas Yesus berkata, hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Bapak Ibu, kesaksian hidup yang dinyatakan seseorang melalui tubuhnya itu lebih penting daripada pakaian jasnya, daripada brokatnya yang warna-warni. Kesaksian hidup yang dinyatakan melalui tubuhnya itu lebih penting daripada pakaian yang melekat di tubuhmu. Jadi bagaimana seharusnya kita memikirkan hal-hal tersebut? Yesus mengajarkan kita untuk melihat kehidupan secara menyeluruh, memandang hidup secara menyeluruh. Ini menjadi obat supaya kita jangan khawatir. Burung-burung di langit dan bunga bakung di ladang menyatakan kesempurnaan Allah sebagai pencipta serta pemelihara kita. Bapak Ibu, jika Ia memelihara alam semesta dengan kelimpahan, perhatian, serta kasih seorang Bapa, Dia pelihara alam ini, tidakkah Ia akan terlebih lagi memelihara umat yang telah ditebusnya, memelihara kita dengan kematian anaknya tunggalnya saja, itu Dia berikan kepada kita? Tidakkah Dia lebih memelihara kita dibandingkan alam, dibandingkan tumbuhan, dibandingkan makhluk-makhluk lain? Tidakkah engkau percaya bahwa Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan hidupmu? Tidakkah engkau percaya? Hari ini renungkan dan pandanglah hidupmu secara menyeluruh, keseluruhan. Bukan soal makan, minum, pakai, tapi keseluruhan inilah yang harus kita lakukan terus-menerus, dan bukannya memendam gerutu, bersungut-sungut. Bukan itu. Tapi secara keseluruhan. Bunga bakung diberi keindahan, burung pipit diberi makanan, terlebih aku yang ditebusnya dengan darah anaknya. Tuhan pasti pelihara, menyediakan semua yang kubutuhkan. Bapa surgawi mengetahui kebutuhanmu, Bapak Ibu. Ia mengasihimu, dan karena itu juga Ia akan menyediakan semua kebutuhanmu. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, sebagai penghilang rasa khawatir itu, seperti yang dikatakan Yesus, setelah kita memandang hidup secara keseluruhan, yang kedua, penawar racun itu adalah memandang hakikat hidup ini, memandang hakikat kehidupan. Yesus bertanya di ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya jelas gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa gara-gara khawatir bisa tambah hidupnya. Tapi apa maksud Yesus sebenarnya ketika dia bertanya ini? Apakah Yesus hanya sekedar ingin menyatakan bahwa kekhawatiran tidak akan membawa seseorang kemanapun? Apakah hanya sekedar itu? Kalau kamu khawatir gak akan membawa kamu kemanapun. Apakah hanya sebatas itu? Kita mungkin berpikir seperti itu. Tetapi lebih dalam lagi, ketika Yesus bertanya ini, jauh lebih dalam dari sekedar kamu gak akan kayak mana. Tidak akan membawa kemanapun kalau kamu khawatir. Lebih dalam dari situ, Yesus sedang berbicara tentang
pemeliharaan Bapa. Pemeliharaan Bapa Tuhan kita atas hidup kita. Yesus sedang menegaskan tentang hakikat hidup orang Kristen, hakikat hidup orang percaya. Hidupmu ada di tangan Bapa. Ia telah merencanakan semuanya itu. Ia mengetahui akhir dari segala sesuatu sejak awal keberadaan semua itu. Ia merencanakan setiap langkah sedemikian rupa hingga dapat menggenapkan maksudnya bagimu dan melaluimu. Yesus telah punya rencana buat itu semua. Hidupmu di tangan Bapa. Kita dibentuk sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Tuhan rencanakan bagaimana kita nantinya. Hidup kita di tangan Bapa. Kita akan memperoleh semua yang kita perlukan untuk dapat menggenapkan maksud Allah, menyatakan kemuliaannya. Bila saatnya telah tiba, kita juga akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Itu orang percaya. Oleh karena itu, mengapa kita harus khawatir? Bila tangannya memegang hidupmu, bila tangannya memegangmu, kenapa harus khawatir? Kekhawatiran kita merupakan bukti betapa kita tidak cukup mengenalnya, tidak mempercayainya, dan belum berserah penuh kepadanya sebagaimana kita seharusnya. Kalau kamu khawatir, berarti kamu belum mengenal siapa Allahmu, belum mengenal Tuhanmu, belum percaya penuh kepadanya, belum berserah dan bersandar penuh kepada Dia. Terkadang kita mau merampas hidup kita dari tangan Bapa, kita mau menjalankannya sendiri, lalu kita mau kendalikan hidup kita sendiri, padahal hidup kita di tangan Bapa kita, tapi kita mau ambil itu. Tapi ketika kita merebut kehidupan kita sendiri, mencoba mengatur, kendalikan hidup kita, ketika itu kita akan menemukan diri kita dihimpit oleh kekhawatiran. Ketika kita mau mencoba sendiri. Rahasia kelepasan dari kekhawatiran adalah kelepasan dari diri kita sendiri maupun dari rencana pribadi. Hakikat kehidupan bukan diri kita sendiri, bukan rencana kita pribadi. Hal ini dapat muncul dalam hidup kita ketika seluruh pemikiran kita telah dipenuhi oleh pemahaman bahwa Bapa kita itu mutlak, Bapa kita itu berdaulat, dapat dipercaya dalam menyediakan segala kebutuhan kita. Ketika kita memahaminya dengan benar-benar, bersandar benar-benar kepada Dia, memahami kedaulatannya sungguh-sungguh, ketika itu kekhawatiran bisa hilang dari kita. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu dan datanglah kerajaan-Mu. Ini merupakan suatu pengakuan bahwa janjinya akan digenapi suatu hari kelak. Kita terus berdoa ini dalam doa Bapa kami. Pernyataan ini menyatakan komitmen pribadi kita atas semua kehendak-Nya bagi hidup kita. Menyatakan komitmen pribadi kita. Hanya mereka yang menghargai ini dapat berkata pada diri mereka sendiri bahwa hidup kami tidak akan berakhir sampai pekerjaan kami bagi Allah berakhir. Badai silakan datang, corona silakan datang, new normal silakan datang, gelombang silakan tinggi, tapi hidup tidak akan berakhir di luar kehendak-Nya. Jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Ini komitmen diri kita atas semua kehendak-Nya bagi hidup kita. Allah yang adalah Bapa kita, itulah yang meletakkan batasan-batasan dalam hidup kita, yang telah mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik atasmu untuk dilakukan. Dia yang telah menjanjikan apabila kita hidup seturut dengan rencananya, kita tidak akan berkekurangan. Kita hidup di dalam rencananya, kita tidak akan kekurangan. Bapak Ibu, setelah mengetahui hal ini barulah kita dapat memahami betapa tidak bergunanya kekhawatiran itu. Betapa pentingnya penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan, dan itu akan melepaskan segala kekhawatiran kita. Oleh karena itu, pahamilah hakikat hidupmu dalam rencana dan kehendak Allah. Yang ketiga, carilah dulu kerajaan Allah. Ini menjadi poin penting, mencari kerajaan Allah. Kekhawatiran tidak akan pernah dapat diatasi dengan cara mendapat sesuatu lebih daripada sebelumnya.
Kita nggak bisa mengatasi kekhawatiran kita dengan cara mendapatkan sesuatu lebih dari sebelumnya. Kekhawatiran hanya dapat diatasi dengan adanya keyakinan akan pemeliharaan Bapa kita. Kekhawatiran ini dapat selesai ketika kita yakin dengan pemeliharaannya. Karena itu kerinduan kita yang paling utama seharusnya adalah hidup di bawah kedaulatan Allah sebagai Sang Raja. Bapak Ibu, ketika kita memusatkan hati kita kepada kebenarannya yang melingkupi seluruh hidup kita, kita akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Semua kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Ia belum pernah mengabaikan seorang pun dari anak-anaknya. Kebenaran yang lain, banyak hal yang tadinya kita butuhkan, ternyata akhirnya kita sadari tidak benar-benar kita butuhkan, bahkan tidak lagi kita inginkan. Akhirnya sebagai ganti kekhawatiran, kita menemukan kepenuhan hidup, yaitu kerajaan Allah. Tuhan memenuhi kita semua, mencukupkan segala sesuatu. Saudara kasih oleh Tuhan, kita berada di tengah situasi serba tidak pasti, mengkhawatirkan. Sekarang menjadi khawatir mungkin gak aneh, semua orang khawatir. Tetapi mengapa kita harus khawatir bila Allah menjadi penguasa segala sesuatu, telah menjadi Bapa kita? Bila Ia telah berjanji memenuhi semua kebutuhan kita, maka tidaklah rasional ataupun beralasan Bapak Ibu untuk merasa khawatir. Saudara, bila hari ini engkau mendengarkan pengajaran Yesus ini, tapi engkau masih khawatir, berarti engkau belum mengenalnya sepenuhnya. Kau belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu kesalahanmu, bukan kesalahannya. Allah tahu penyebab kekhawatiran. Allah menyediakan obatnya. Dan Ia sendirilah obat kekhawatiran itu, kerajaan Allah dan kebenaranmu. Oleh karena itu Bapak dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke new normal ini, memulainya, sebelum diperintahkan kepada kita untuk mulai new normal ini, sembuhkanlah khawatirmu dengan mengenalnya, dengan sungguh-sungguh mengenalnya, percayanya dengan sungguh-sungguh, bersandar kepadanya. Seperti Yesaya 28 ayat 16 katakan, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Karena engkau percaya, maka engkau tidak akan gelisah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus, ketika kami akan memasuki era baru dalam kehidupan kami di tengah-tengah kondisi virus corona ini ya Bapa, pandemik ini, biarlah kami mampu menjalaninya dengan pengenalan yang sungguh akan Tuhan kami, akan Allah Bapa yang memiliki kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami, yang menyediakan segala sesuatu apa yang kami butuhkan. Dalam pengenalan yang benar, dalam penyerahan diri dan bersandar penuh kepada Tuhan, itu akan membuat kami tidak khawatir menjalani masa-masa yang akan datang ke depan kami, khususnya di masa new normal ini. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Mampukan dan sanggupkan kami untuk menjalani hari-hari ke depan kami dengan pengenalan dan penyerahan diri kepadamu sepenuhnya. Kami tidak khawatir Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Kami percaya dan kami tidak gelisah. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kepada pelayan saya persilakan. Firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Beginilah firman-Nya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lewat amplop persembahan yang kita sudah persiapkan, khususnya keluarga kita masing-masing, nanti boleh langsung disetorkan kepada bendahara gereja lewat BNI atau BRI, dan bisa juga dilaporkan lewat ketua kelas meetingnya masing-masing.
Mari Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita memuji Tuhan dari nomor 166 ayat 1 sampai 3. Jadikan Yesus Tuhanmu. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan bakti kami hari ini kepada Tuhan melalui puji-pujian dan hormat kami, dan menyerahkan persembahan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan setiap jemaat-Mu dalam baktinya Engkau berkenan. Biarlah bakti ini menguatkan, menghiburkan, dan memulihkan kami, khususnya dalam kondisi kami hari ini. Ya Bapa, hamba-Mu mau serahkan jemaat-Mu 1 minggu ke depan. Lindungi dan berkati mereka. Biarlah hidup mereka di dalam Tuhan dan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terkhusus kami bersyukur buat mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan yang memberkati mereka. Kami berdoa buat Ulina Dewi Hutajulu. Kami berdoa buat Re Tamara Jessica Sinaga. Kami berdoa buat Juan Kevin Juan Pakpahan. Kami juga mau serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bertambahnya usia, bertambah kasih yang daripada Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Ya Bapa, kami mau serahkan, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Biarlah pengasihan Tuhan yang nyata atas kehidupan mereka ketika mereka berjalan dalam hidup mereka sehari-hari.
Tuhan yang memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Hidup mereka di dalam tangan kasih Tuhan, kehidupan mereka di dalam kehendak Tuhan, dan setiap apa yang dilakukan, Tuhan yang selalu menyatakan diri bagi mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah bakti kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terimalah berkat Tuhan dengan damai sejahtera yang daripadanya. Pergilah, beritakanlah kebaikan Tuhan, dan kiranya Tuhan yang menguatkan dan memberkati. Terimalah berkatnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati, memberikan kasih, sukacita, pengharapan, damai sejahtera, mulai hari ini, besok, dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk, kita bersatu dulu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih, kiranya kebaktian kita hari ini mendatangkan sukacita. Meskipun kita masih beribadah di rumah, beribadah dengan orang-orang terdekat kita, tetapi biarlah nyata hadirat Tuhan bagi kita, memberkati, menambahkan sukacita, dan terus memberikan kita pengharapan akan kemenangan kita melewati ini semua. Warta Jemaat GMI Bahtera Bandung Timur Minggu 7 Juni 2020 yang pertama, dikarenakan perpanjangan masa penanganan kondisi pandemik virus corona ini dalam pembatasan sosial berskala besar yang diperpanjang hingga tanggal 12 Juni 2020, maka pelayanan kita di gereja, baik kebaktian umum dan pelayanan lainnya, pelayanan kategorial, akan dilaksanakan melalui live streaming dari rumah masing-masing. Mari kita ikuti dan mari kita bersama merasakan hadirat Tuhan meskipun dalam kondisi yang berbeda. Bapak Ibu, mari tetap jaga kesehatan, menjaga kebersihan tubuh. Mari kita terus berdoa agar keadaan ini semakin baik dan kiranya Tuhan menolong kita. Dan berhubungan dengan itu, jika seperti biasanya kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus di setiap awal bulan, tetapi sesuai dengan arahan Dewan Bisop melalui Bisop Sabam Lumban Tobing, maka perjamuan kudus selama pandemik ini tidak akan dilaksanakan menunggu waktu selanjutnya.
Kiranya kita tetap merasakan saluran-saluran anugerah Tuhan yang disediakan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan menguatkan kita. Selanjutnya mengenai persembahan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebagaimana kita aturkan selama pandemik ini, persembahan kita masukkan dalam amplop yang telah kita sediakan masing-masing dan dapat diserahkan ke gereja melalui rekening gereja yang sudah tercantum di warta jemaat yang dibagikan kepada kita, dan juga melaporkan jumlah persembahan kepada bendahara atau kepada ketua kelas meetingnya masing-masing. Mari berikan persembahanmu, ucapan syukur persepuluhan demi pelayanan gerejanya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur gereja kita melalui rapat majelis tanggal 31 Mei yang lalu telah membentuk gugus tugas COVID-19 untuk gereja lokal kita. Gugus tugas ini akan bertugas dalam penanganan COVID-19 yang berhubungan dengan gereja kita, yang membawa dampak bagi gereja dan juga bagi setiap jemaat. Akan ada tanggap sosial, tanggap psikososial, dan juga persiapan untuk pembukaan kebaktian di gereja ketika new normal telah ditetapkan. Gugus tugas ini akan melengkapi anggota-anggotanya. Oleh karena itu kami meminta kesediaan Bapak Ibu nanti yang akan diminta untuk bersedia mendukung, ikut berperan dalam tim gugus tugas ini. Biarlah kiranya persiapan kita menyambut new normal nanti dapat dikerjakan oleh gugus tugas COVID-19 GEMI Bahtera Bandung Timur. Kami juga terus mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama dengan seluruh jemaat berdoa di rumah masing-masing setiap malam di dalam doa malam kita. Doa malam akan kita adakan pukul 20 WIB, kecuali di hari Selasa kita akan berdoa malam secara live streaming yang dimulai pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa, mari kita berseru, berserah, dan berharap kepada Tuhan kita supaya kita dilepaskan dari setiap penderitaan, pencobaan, ketakutan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam mengisi kekosongan pelayanan kelas meeting dan kategorial yang kita adakan di gereja, kita melaksanakan Zoom Fellowship, persekutuan yang mengganti kelas meeting dan persekutuan kategorial yang lainnya. Mari bergabung dalam GMI Bahtera Zoom Fellowship setiap hari Kamis jam 7 malam untuk kaum bapak, setiap hari Jumat jam 7 malam untuk kaum ibu, dan untuk remaja setiap hari Sabtu pukul 15 WIB dan pemuda setiap hari Sabtu pukul 19 WIB. Mari kita bersama bersekutu, saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan, dan juga melepas kerinduan kita setelah beberapa lama kita tidak bertemu dan bersekutu di gereja. Kiranya persekutuan ini dapat menghiburkan dan menguatkan kita. Untuk sekolah minggu, mari kita arahkan anak-anak kita untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7.30 pagi melalui live streaming. Guru-guru sekolah minggu telah mempersiapkan kebaktian dan cerita-cerita untuk anak-anak, untuk mereka juga bertumbuh dan menemukan arti kehadiran Yesus di tengah-tengah situasi kita saat ini. Kiranya ini menghiburkan anak-anak kita, menguatkan mereka. Kami juga menghimbau untuk jemaat dapat melakukan doa puasa setiap hari Jumat, puasa yang dimulai setiap hari Kamis, makan malam terakhir, hingga hari Jumat pukul 4 sore yang kita akhiri dengan doa puasa. Mari kita berdoa, mari kita berpuasa, karena dengan kekuatan doa berpuasalah saya percaya dan kita percaya keadaan ini akan dapat selesai, keadaan ini dapat berakhir. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita. Gembala jemaat, majelis, dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ulina Dewi Hutajulu, kepada adik kami Ray Tamara Jessica Sinaga, dan kepada Kevin Juan Pakpahan yang berulang tahun dalam minggu ini.
umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kirinya. Biarlah setiap kerinduan, setiap doa, setiap harapan nyata bagi setiap orang-orang yang bersuka cita ketika Tuhan memberikan berkat pertambahan usia baginya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat kita hari ini, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita bertemu kembali dalam sukacita Tuhan, dalam persekutuan-persekutuan yang kita adakan, baik persekutuan doa kita, doa Selasa malam, baik persekutuan Zoom kita setiap Kamis, Jumat, Sabtu sesuai dengan kategori kita, baik juga dalam persekutuan doa puasa kita. Mari di tengah-tengah situasi ini tetap bersuka cita, tetap berserah dan berharap kepada Tuhan kita saja. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Shalom.